Oke, baik Haki. Teh Rina, saya mulai saja ya presentasinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang berkenaan dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Proposal penelitian tesis saya berjudul Pengaruh Penggunaan Portal Rumah Belajar Kemendikbud sebagai alternatif media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di era destruksi. Kita mulai. Nah, yang menjadi latar belakang penelitian dari tesis saya ini adalah bahwa status kejadian luar biasa atau KLB untuk beberapa daerah Indonesia menganjurkan bagi seluruh murid sekolah melaksanakan belajar di rumah. Ada berbagai cara yang bisa digunakan. Salah satu di antaranya melalui rumah belajar Kemdikbud yang dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Hal ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era disrupsi sebagai dampak dari revolusi industri 4.0. Portal belajar online ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA atau SMK sederajat. Kemudian ada dengan menggunakan rumah belajar, murid dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dengan dan dimanfaatkan secara gratis. Yang kedua, latar belakangnya adalah kenyataan di lapangan. Pada pelaksanaan kurikulum 2013, guru melaksanakan proses pembelajaran hanya berdasarkan pada buku guru saja. Pada pelaksanaan kurikulum 2013, guru harus kreatif dan menyediakan media pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya hasil proses belajar mengajar yang lebih maksimal, terlebih lagi pada era disrupsi dan pandemi seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah sedang terjadinya suatu perubahan fundamental atau mendasar, yaitu evolusi teknologi yang menyasar semua celah kehidupan manusia. Digitalisasi adalah akibat dari evolusi teknologi, terutama informasi yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan termasuk tatanan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pada era disrupsi, pengajar atau guru pendidikan kewarganegaraan dan siswa harus bisa melaksanakan pembelajaran dalam kondisi apapun, termasuk metode belajar di rumah atau BDR, seperti pada masa pandemi COVID-19. Kenyataan di lapangan, pada pelaksanaan kurikulum 2013, guru melaksanakan proses pembelajaran hanya berdasarkan pada media pembelajaran buku guru saja, dan di masa pandemi COVID-19 banyak memberikan penugasan. Kemudian yang ketiga, proses belajar di rumah harus tetap mengacu pada kurikulum nasional yang digunakan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran jarak jauh berupa penggunaan portal rumah belajar Kemdikbud. Peningkatan kualitas pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini ditandai dengan peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran portal rumah belajar Kemdikbud lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran aplikasi pesan instan WhatsApp? Yang kedua, seberapa besar pengaruh media pembelajaran portal rumah belajar Kemdikbud terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan. Bentar, saya cek dulu ada partisipan baru. Ya. Yang kelima, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran portal rumah belajar Kemdikbud lebih baik dibanding dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh media pembelajaran portal rumah belajar Kemdikbud terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian F yaitu mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bagi peneliti dapat meningkatkan kemampuan profesional khususnya dalam upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKN melalui model pembelajaran BDR atau belajar di rumah dengan menggunakan portal rumah belajar Kemdikbud. Yang kedua, bagi guru lain dapat digunakan sebagai acuan model penelitian pengaruh penggunaan alternatif media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di era disrupsi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesional guru melalui model pembelajaran BDR dengan menggunakan portal rumah belajar Kemdikbud. Yang ketiga, bagi siswa, siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dengan cara pembelajaran yang menarik meskipun melalui model pembelajaran BDR, yaitu dengan penggunaan portal rumah belajar Kemdikbud. Nah, hal ini akan membangkitkan daya tarik siswa untuk ikut berbicara, turut berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat. Siswa tidak akan merasa bosan dalam mengikuti kegiatan belajar, menggunakan belajar mengajar, dan siswa akan belajar lebih aktif. Yang keempat, manfaat penelitian bagi institusi atau organisasi atau sekolah tersebut adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PKN melalui model pembelajaran BDR di era disrupsi saat ini. Yang kedua, sebagai bahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga sekolah terkait. Nah, ya masuk ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai portal rumah belajar Kemdikbud. Nah, rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi lebih dari 12.934 materi belajar. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Portal ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar alternatif baik itu di dalam dan luar jam sekolah. Ini menurut Siregar tahun 2018. Dalam portal rumah belajar terdapat sejumlah fitur menarik seperti ada buku sekolah elektronik, sumber belajar, laboratorium maya. Fitur buku sekolah elektronik menjadi alternatif untuk para siswa yang tidak dapat membeli buku fisik ataupun sebagai tambahan referensi acuan belajar selain dari buku yang dimiliki. Kemudian laboratorium maya bisa digunakan secara online maupun offline. Laboratorium maya memberikan kesempatan kepada guru ataupun siswa untuk melakukan praktikum baik melalui internet secara langsung atau tanpa akses internet dengan cara mengunduh atau mendownload aplikasi laboratorium maya tersebut sehingga guru ataupun siswa dapat menggunakan laboratorium virtual ini di mana saja dan kapan saja. Kita lanjut saja ke bagian B mengenai media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah media yang terpilih dan cocok untuk pembelajaran PKN. Nah, ya media pembelajaran yang saya gunakan kali ini yaitu tadi portal rumah belajar Kemdikbud. Yang kedua, dalam melaksanakan pembelajaran diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar agar dapat dilihat dan mudah digunakan oleh siswa. Sumber belajar dapat berupa media cetak, model, gambar-gambar, laporan, dan clipping.
media pembelajaran dalam PKN harus dapat menstimulus lahirnya proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang ketiga, berkaitan dengan hal di atas, maka pembelajaran PKN dapat menggunakan berbagai jenis media, yaitu media visual, media audio, eh, media audio video, dan media berbasis komputer, berbasis web, dan seperti portal rumah belajar Kemdikbud yang saya gunakan kali ini. Namun dari beberapa pilihan media diambil harus mampu memenuhi syarat dan karakteristik pembelajaran PKN, misalnya mampu mengajak siswa berpikir kritis dan peka. Dalam penelitian ini, media pembelajaran PKN yang akan digunakan adalah media audio video. Ya ini aduh salah. Yang akan digunakan kali ini yaitu tadi mengenai portal rumah belajar Kemdikbud. Yang ketiga, materi mengenai era disrupsi. Era disrupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang tercerabut dari akarnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari, maka dapat berarti perubahan yang mendasar atau fundamental. Jadi, perubahan yang mendasar pada segala hal dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah, era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Lanjut ke metodologi penelitian yang akan saya gunakan. Yang pertama, desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Dengan pendekatan kuantitatif dalam metode kuasi eksperimen, peneliti berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada satu kelompok atau kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada kelompok yang lain atau kelompok kontrol. Lalu menentukan bagaimana dua kelompok tersebut menentukan hasil akhir menurut Creswell 2017 halaman 19. Nah, ada definisi operasional yang harus jelas dalam penelitian itu. Yang pertama, yang dimaksud dengan rumah belajar adalah portal pembelajaran seperti yang tadi sudah dibahas, portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kemdikbud yang berisi lebih dari 12.934 materi belajar. Tadi sudah dibahas. Kemudian era disrupsi adalah era perubahan yang mendasar atau fundamental. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Kemudian definisi operasional media pembelajaran PKN adalah media yang terpilih dan cocok untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada pre-test dan post-test. Pre-test yaitu tes awal yang diberikan sebelum diberikan perlakuan. Pre-test ini diberikan baik kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, kemudian ada pengertian dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang dalam proses pembelajarannya menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, dan kali ini yang saya gunakan adalah media pembelajaran rumah belajar portal rumah belajar Kemdikbud. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan untuk penelitian ada dua macam, yaitu media pembelajaran dan tes, pre-test dan post-test. Media pembelajaran digunakan untuk membedakan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Sedangkan tes dijadikan acuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pre-test dan post-test dengan mengerjakan soal-soal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir, pengujian instrumen. Yang pertama, uji validitas. Untuk uji validitas media pembelajaran, baik berupa portal rumah belajar Kemdikbud maupun aplikasi pesan instan WhatsApp, dilakukan dengan mengkonsultasikan dan meminta
pertimbangan kepada guru mata pelajaran PKN untuk diperiksa dan dievaluasi secara sistematis. Apakah media-media tersebut sesuai dengan materi yang ada pada mata pelajaran PKN? Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan, maka media pembelajaran tersebut dinyatakan layak atau valid digunakan. Kemudian untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Menurut Sugiono tahun 2009 halaman 182. Seorang guru yang memberi tes di luar materi pelajaran berarti instrumen tersebut tidak mempunyai validitas isi. Secara teknis, pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Yang kedua, uji reliabilitas. Tes tersebut dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Jadi sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Menurut Suharsimi 2013 halaman 74. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest, stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisa konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Menurut Sugiono 2011 halaman 354. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah internal konsistensi. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Putri untuk mempresentasikan tugasnya. Nggak akan ada tanya jawab dulu, Kang? Oh ya. Atau langsung aja? Oh, saya lupa juga. Ya, untuk tanya jawab mungkin nanti udah tanggung saya, tapi kan dicatat saja dulu ya nanti bagian terakhir, jadi kita bisa tanya jawabnya sekalian ya. Oke, ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi saya dengan hanya singkat saja mengenai model pembelajaran PAK atau Visualization Auditory Kinesthetic dalam pembelajaran PKN dalam mengembangkan civic skill peserta didik. Nah, slide selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluannya yang pertama, alasannya kenapa saya mengambil model pembelajaran ini dalam mengembangkan civic skill ini. Yang pertama, karena adanya urgensi kemampuan warga negara dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat ini, dan ini masih bisa lanjut atau tidak? Masih lanjut. Tadi itu ke Oke. saya cek itu rekornya. Oke, yang pertama karena adanya urgensi dari bagaimana kemampuan warga negara kita yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat dan menghadapi tantangan dalam permasalahannya. Kemudian yang kedua yaitu adanya bagaimana pendidikan sebagai usaha untuk mengatasi semua tantangan dari perubahan zaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada inovasi pembelajaran dalam membangun civic skill peserta didik. Nah, dengan adanya inovasi pembelajaran ini dimaksudkan
bahwa dapat mengembangkan atau membantu speak skill peserta didik. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama adalah mengenai tingkat pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Nah, seperti kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Sebagai sebagai hasil dari suatu survei, yaitu ada satu survei mengenai political and economic risk konsultan mengatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia ini pada saat ini berada pada urutan ke-12 dari 12 negara yang mereka lakukan survei yang ada di Asia. Nah, selain itu, Indonesia itu masih berada di bawah negara Vietnam dan di beberapa wilayah, dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara juga. Kemudian, menurut The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang sangat rendah karena hanya bisa menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kemudian selain itu ada survei lain, yakni dari survei PISA pada tahun 2019 pada bulan Desember di Paris, yakni menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia mengenai bagaimana kualitas pendidikan Indonesia yang masih sangat rendah. Sehingga Kang Punten yang PPT-nya masih yang identifikasi masalah. Yang ini ya. Ya. Sehingga, nah ini dapat mempengaruhi bagaimana soft skill dan hard skill peserta didik yang masih rendah dalam menghadapi era disrupsi dan era digital pada saat ini. Kemudian selanjutnya, nah, ini saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Kerangka berpikir dari model ini kenapa bisa mengembangkan speak skill peserta didik. Yang pertama, berawal dari bagaimana fenomena yang terjadi. Barusan yang udah saya jelaskan bagaimana perkembangan zaman yang begitu pesat, yang begitu cepat, sehingga mengharuskan semua warga negara atau warga dunia ini harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kemudian, nah, fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu tingkat kemampuan warga negara dalam mengikuti zamannya masih rendah. Bisa dilihat dari bagaimana barusan dari salah satunya dari faktor pendidikan. Kemudian, nah, dari rendahnya kualitas pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan ini sehingga menyebabkan banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi. Penyimpangan sosial, penurunan moral, dan lain sebagainya. Kemudian, berlanjut ke bagaimana integrasi model pembelajaran VAK ini dan pembelajaran PKN. Dilihat dari bagaimana konsep pembelajaran PKN, prinsip pembelajaran konsep pembelajaran VAK, prinsip pembelajaran PAK, dan bagaimana langkah pembelajaran PAK, kemudian bagaimana korelasinya dengan konsep PKN, prinsip PKN, dan bagaimana pembelajaran PKN. Nah, dari integrasi ini, setelah saya analisis, ada korelasinya atau ada dampaknya, yaitu yang dapat kita ambil, yaitu adalah speak skill-nya, yaitu adalah kemampuan atau keterampilan bagi peserta didik. Yang mana keterampilan atau speak skill ini terbagi menjadi dua, ada keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Next. Konsep PKN. Konsep PKN menurut Nukman Sumantri memberikan pengertian PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi Pancasila yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Nah, positif influence bagi sekolah masyarakat
orang tua yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar bagaimana untuk berpikir kritis, analitis, bertindak demokratis, dan dapat mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, prinsip selanjutnya. Kemudian prinsip dari pendidikan PKN menurut John J. Patrick yaitu adalah prinsip utamanya adalah masalah demokrasi, yaitu bagaimana kita bisa hidup secara bebas, secara hak-hak individunya dapat terpenuhi, kewajibannya dapat dilaksanakan, tetapi tidak saling tumpang tindih. Dan bagaimana, salah satunya bagaimana di dalam pendidikan, bagaimana pendidikan yang demokrasi. Kemudian, dalam pembelajaran PKN, pembelajaran PKN itu memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa. Ini masih lanjut? Oh, masih lanjut. Oh, masih. Oke. Soalnya ada pemberitahuan sebentar lagi. Ya. Pembelajaran PKN, next Kang, pembelajaran PKN. Nah, pembelajaran PKN itu bagaimana? Nah, pembelajaran PKN itu merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, suku, bangsa, untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang seperti diamatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, selanjutnya, next, konsep pembelajaran PAK. Nah, konsep pembelajaran PAK atau Visualization Auditory Kinesthetic itu apa? Nah, ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga modalitas belajar untuk menjadikan si belajar merasa nyaman. Maksudnya ini, modalitas di sini itu apa saja? Nah, modalitas di sini itu adalah merupakan yang pertama yaitu visual. Yaitu visual itu berarti gambar atau warna yang kita bisa lihat yang mana menggunakan mata kita untuk melihatnya. Kemudian ada auditory, yaitu mengenai bagaimana kita menggunakan pendengaran kita pada saat belajar, yaitu menggunakan telinga. Yang ketiga, yaitu adalah kinestetik. Bentar. Nah, yang mana? Nah, ini bermakna modalitas ini itu mengakses segala jenis gerak emosi yang diciptakan ataupun diingat oleh seseorang. Nah, kemudian pada model merupakan model pengembangan dari model kuantum. Model kuantum itu apa? Model kuantum adalah pengubahan belajar yang meriah dari segala nuansanya, serta menyertakan segala kaitannya, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar, berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan, dan kerangka untuk belajar. Nah, maksudnya model pembelajaran visual auditory kinesthetic itu adalah model yang menggunakan bagaimana ketiga indera kita bekerja pada saat yang bersama-sama, yaitu mata, telinga, dan gerak kita, kinetik kita. Nah, di mana mata kita bisa menggunakan alat media yang bisa kita lihat. Contohnya menggunakan media infokus atau gambar atau peta atau lain dan lain sebagainya. Kemudian pada
auditory atau pendengaran, kita bisa mendengarkan dari nah, pada auditory kita bisa mendengarkan bagaimana kita bisa menyimak, berbicara, presentasi, atau mengumumkan pendapatnya. Kemudian pada kinestik, bagaimana gerak tubuh kita dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, kalau dalam kinetics, kita melibatkan peserta didik kita untuk melakukan sesuatu contoh yang ada dalam pembelajaran yang sedang kita bahas. Nah, kemudian bagaimana langkah modelnya dari model PAK, Visualization Auditory Kinesthetic. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu ada kegiatan pendahuluan. Yang kedua ada tahap penyampaian, yaitu kegiatan inti pada eksplorasi. Yang ketiga ada tahap pelatihan, kegiatan inti pada elaborasi. Dan yang keempat ada tahap penampilan, yaitu menghasilkan hasil kegiatan belajar mengajarnya. Nah, kemudian indikator dari civic skill itu apa saja? Nah, tadi civic skill itu terbagi menjadi dua. Ada kemampuan intelektualnya atau keterampilan intelektualnya, dan yang kedua ada keterampilan partisipasinya. Bagaimana seorang peserta didik itu bisa memiliki keterampilan dalam berpartisipasi. Sebentar. Nah, indikator yang pertama dari keterampilan intelektual adalah yang pertama adanya dia bisa memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi. Contohnya bisa membedakan, bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan, atau bisa menentukan bahwa sesuatu itu benar atau salah, itu asli atau bukan. Kemudian yang kedua, indikator kedua adalah menggambarkan. Bagaimana dia bisa menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan. Bagaimana dia bisa mengklarifikasikan atau menafsirkan sesuatu hal. Yang keempat adalah menganalisis. Bagaimana dia mampu menganalisis terhadap suatu masalah yang ada. Kemudian menjelaskan. Bagaimana dia bisa menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa, atau menjelaskan makna atau pentingnya sesuatu dari peristiwa tersebut. Kemudian yang keenam, ciri yang keenam di sini hanya 5 ya. Ciri yang selanjutnya itu ada menganalisis. Tadi sudah ya, menganalisis. Mengevaluasi. Nah, yaitu mengevaluasi pendapat atau posisi, yaitu dia mampu menggunakan kriteria atau standar bagaimana membuat suatu keputusan yang benar. Kemudian mengambil pendapat atau posisi. Jadi dia memiliki pendapat yang teguh, dia bisa mempertahankan bagaimana pendapatnya. Kemudian yang ketujuh adalah mempertahankan pendapatnya, yaitu melakukan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankannya. Kemudian selanjutnya, Kang, indikator dari civic skill yang kedua yaitu civic skill keterampilan, yaitu ada 3. Yang pertama, dia mampu berinteraksi. Dia mampu berkomunikasi terhadap objek yang berkaitan dengan masalah-masalah. Kemudian
dia dapat memantau atau memonitor bagaimana permasalahan itu berkembang. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mempertahankan pendapatnya, atau dia bisa mempengaruhi orang lain bagaimana dia menyikapi terhadap suatu masalah. Selanjutnya, nah ini di sini bisa kita lihat semuanya. Sebenarnya inti dari bagaimana model ini bisa mengembangkan skill peserta didik. Nah, saya mencoba untuk menganalisis dari bagaimana tahapan langkahnya. Yang pertama tadi kan tahapan bagaimana tadi tahapan pertama adalah tahapan persiapan. Nah, di mana kegiatan gurunya yaitu pada awalnya guru melakukan persepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengelompokkan siswa. Nah, siswa kemudian menyimak dan menanggapi persepsi dari gurunya, mengamati dan menyimak tujuan pembelajarannya, dan membentuk kelompok belajarnya. Kemudian, tahap penyampaiannya. Nah, ini pada kegiatan inti. Nah, guru menggali pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dibahas, kemudian guru menyampaikan penjelasan konsep materi yang akan dibahas, guru memperlihatkan media tentang materi yang akan dibahas, dan guru membimbing siswa untuk mendemonstrasikan contoh dari materi yang sedang dibahas. Nah, siswa di sini tugasnya apa pada tahap penyampaian? Siswa adalah mendengarkan pertanyaan terlebih dahulu dari guru mengenai materi yang akan dibahas. Nah, siswa menyimak dan yang disampaikan oleh guru, kemudian mencatatnya. Kemudian, nah, siswa karena tadi guru menggunakan suatu media visual dalam pembelajarannya, sehingga siswa bisa mengamati gambar tersebut, yang mana ketika siswa mengamati gambar tersebut merupakan itu salah satu bagaimana kemampuan dia dalam intellectual skill atau keterampilan dia dalam pengetahuannya, dalam intelektualnya. Kemudian siswa mendemonstrasikan contoh dari materi. Nah, ini bagaimana setelah dia bisa memahami atau menganalisis apa yang ada di gambar, dia mencontohkan materi tersebut, yang mana ini merupakan adalah kemampuan dia untuk berpartisipasi. Kemudian pada tahap pelatihan, yaitu elaborasi, yaitu guru memberikan lembar kerja atau LKS kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. Kemudian guru membimbing atau menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS tersebut. Nah, tugas siswanya apa? Nah, siswa melakukan diskusi verbal, yang mana ini merupakan tadi diskusi verbal itu atau tadi ada indikator bagaimana dia mengeluarkan pendapatnya dan mempertahankan pendapatnya, yang mana itu merupakan salah satu indikator dari intellectual skill yang ada dalam speak skill. Kemudian perwakilan dari kelompok yang menyelesaikan soal-soal LKS dengan arahan guru. Nah, ini tadi masih termasuk ke dalam bagaimana keterampilan intelektualnya digunakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penampilan hasil atau konfirmasi, yaitu bagaimana guru mengkonfirmasi atau membimbing siswa dalam presentasi diskusi kelompok, kemudian memberikan penguatan hasil terhadap kerja siswanya, kemudian memberikan pertanyaan umpan balik dan evaluasi kinerja, kemudian guru mengarahkan siswa atau kelompok yang ingin menanggapi atau melengkapi, dan yang terakhir guru atau siswa bersama-sama menyimakkan materi pembelajaran. Nah, di kegiatan siswanya, salah seorang siswa perwakilan dari masing-masing kelompok membaca atau mempresentasikan hasil diskusinya.
Nah, yang mana ini merupakan tadi masuk ke dalam visual dan kinestetik, yang mana ini masuk ke dalam bagaimana dia bisa dia harus mampu untuk menjelaskan materi yang telah didiskusikannya dan menjelaskan kepada teman-temannya, sehingga ini masuk ke dalam indikator bagaimana keterampilan partisipasi atau participation skill dalam civic skill. Kemudian yang kedua adalah siswa dari kelompok lain mendengarkan, mengumumkan pendapat dan memberikan gagasan dan menanggapi presentasi dari kelompok lain. Nah, ini tadi berkaitan dengan bagaimana indikator dari intellectual skill. Ada yang disebut untuk ada indikator untuk mempertahankan pendapat dan ada untuk melakukan suatu pendapat. Kemudian siswa menjawab tes akhir secara individu. Ini maksudnya kepada kinestetika itu masuknya kepada kemampuan intelektual skill atau civic skill. Kemudian yang kegiatan terakhir adalah guru memberikan evaluasi dan guru memberikan motivasi pada yang mendidik kepada siswanya. Nah, jika disimpulkan, menurut saya dari mode pembelajaran ini kenapa bisa meningkatkan civic skill peserta didik, karena tadi dilihat dari tahapan pembelajarannya, yang mana ketika guru menggunakan media pembelajaran baik secara visual, audio maupun kinestetik, nah sehingga dapat mengembangkan civic skill peserta didiknya, yang mana ketika seorang peserta didik dapat memiliki civic skill yang bagus, dia bisa memanfaatkannya ke dalam lingkungan masyarakatnya, yang mana nanti dia bisa mengatasi dan mengikuti bagaimana perubahan zaman pada saat ini dan mengatasi bagaimana tantangan-tantangan masalahnya saat ini. Baik. Udah, terima kasih. Udah segitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada apa? Nah, untuk rekan-rekan, apabila ada pertanyaan, saran yang sifatnya membangun, silakan boleh disampaikan gitu. Kami akan berusaha menjawabnya. Ya, enggak. Pak Yadi, izin. Ya. Iya, boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya ingin menanggapi yang mungkin lebih ke yang disampaikan Pak Yadi tadi ya, yang tentang boleh. Kalau tidak salah portal belajar Kemdikbud. Belajar Kemdikbud ya. Memang betul ya, Kemdikbud sudah menyiapkan ini jauh sebelum terjadinya pandemi ini. Hanya mungkin kalau pandangan saya yang pertama, masyarakat sendiri belum mengenal tentang rumah belajar itu sendiri. Jangankan ke masyarakat, saya yakin guru pun belum semua mengenal gitu Pak Yadi. Guru-guru pun belum semua mengenal. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan kondisi sekarang. Kalau harus selalu terhubung, saya teringat dengan obrolan salah satu teman rekan saya, kebetulan staf tata usaha. Dia bercerita, saya kemarin udah siskamling Bu katanya, sama bapak-bapak, biasanya ngobrol kan. Sampai tercetus dari seorang bapak yang bilang, aduh dengan
pembelajaran online seperti ini, kuota itu lumayan bobol katanya. Karena kalaupun ini mereka harus ada kuota untuk download, ya pokoknya intinya itu orang tua, karena tidak semua orang tua bisa memenuhi, jangankan dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam keadaan sehari-hari saja untuk kebutuhan kuota itu mungkin mereka agak memaksakan, tapi kalau untuk situasi seperti sekarang yang untuk keseharian saja seperti itu. Mungkin itu Pak Yadi. Sami. Ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya dari rekan-rekan yang lain. Tidak ada? Ya, jika tidak ada, saya jawab dulu mengenai pertanyaan dari Teh Rina tadi ya. Ya, itu mungkin masukan ya, dan memang kenyataan di lapangannya juga memang seperti itulah begitu. Jadi ya tidak harus dijawab ini sebetulnya, ini jadi masukan saja gitu untuk penelitian saya begitu. Ya, terima kasih lah untuk Teh Rina. Nah, kalau untuk yang lain ada masukan, ada pertanyaan atau hal yang lainnya buat Putri atau saya juga nggak apa-apa, silakan. Tidak ada. Cukup, Kang. Ya, mangga Pak Robi. Iya, Pak Robi. Cukup, Kang. Oh, cukup. Ya, suaranya bagus. Suaranya di sini nggak jelas. Di hutan sini sekarang. Lagi di hutan. Tadi lagi di sekolah. Ya, mangga Pak Robi. Ada Di pertanyaan? rumah aja Pak Robi, jangan ke hutan. Kak Usman mau berkomentar? Ada. Udah tanya aja deh sama si Putri. Iya. Sama Iya, boleh ke aku. Putri. Ya. Boleh. Dia apa namanya? Fak ya. Iya, Fak. Ya. Visualization auditory kinesthetic. Ya. Jadi itu kan sebuah model pembelajaran begitu kan. Jadi dalam penerapannya itu bagaimana? Apakah ada video atau ada semacam runtutan, modelnya ada runtutannya begitu? Apakah pertama kita melihat video dulu? Apakah baru dalam video itu ada anjuran gerakan atau apa? Jadi kan ini kan modelnya ada 3 unsur utama tadi. Iya, betul. Jadi gimana? Jadi coba dijelaskan lah begitu. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana mode pembelajaran ini? Apakah harus video, harus audio dulu, harus visual dulu, atau harus kinestetik dulu? Nah, karena di sini kalau melihat dari tahapan langkahnya, di sini dari audio dulu. Audionya di mana letaknya? Nah, yakni siswa mendengarkan pertanyaan dari guru mengenai materi yang sedang dibahas, kemudian menanggapinya. Auditori itu berarti auditorinya, berarti siswa menyimak, yaitu mendengarkan dari apa yang dijelaskan dari gurunya. Kemudian, nah, setelah menyimak, yaitu membuat catatan kecil. Yaitu berarti kan kalau membuat catatan, dia melakukan suatu kegiatan, yaitu maksudnya ke dalam kinestetik. Kemudian, ketika guru menyampaikan
materi tersebut, kemudian menayangkan suatu gambar, nah maka para siswa mengamati gambar tersebut, yaitu berarti ke dalam visualnya. Nah, apakah harus visual dulu, kinetetik dulu atau audio dulu? Dalam model ini, saya tidak menemukan mana dulu yang harus didahulukan. Yang penting dalam model ini ada ketiganya. Oh, jadi model ini ibaratnya diterapkan secara umum aja ya. Yang penting Iya. ketiga unsur itu, baik dari Ya, betul. audio, visual, dan gerakan gitu ya. Iya, betul. Terserah mau kita mencontohkan dulu, siswa disuruh untuk mencontohkan dulu, atau mau siswa untuk mendengarkan dulu, atau mau siswa mengamati dulu suatu gambar, ya terserah kita, karena dalam model ini urutannya diserahkan kepada gurunya. Tapi catatannya dalam model ini harus ada ketiga unsur tersebut, atau tadi modalitas unsur tersebut. Baik. Saya kembalikan ke Kang Yadi. Ya, baik. Gimana rekan-rekan, apa masih ada pertanyaan lagi atau dicukupkan saja karena ya waktunya juga sudah agak lama begitu? Bagaimana? Sepertinya cukup Pak Yadi. Ya, kalau sudah cukup ya terima kasih sudah bergabung di presentasi mata kuliah inovasi pembelajaran PKN kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.